Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin penulis menjelaskan bahwa upgrade RAM itu harusnya dilakukan tidak untuk mengatasi cara pengereman yang salah. Jadi kalau cara pengeremannya salah, maka ya harusnya ya cara pengeremannya yang diperbaiki, bukan malah dengan bikin remnya itu jadi nggak pakem. Terus ya dari cerita-cerita itu ya ternyata bisa ditarik kesimpulan bahwa upgrade RAM itu jangan harap bisa murah. Upgrade RAM ternyata itu adalah trial and error. Karena ya lagi-lagi ya tiap orang punya selera. Terus tiap orang punya cara masing-masing. Ya makin diperparah pula dengan kebutuhan untuk bisa bikin ngeremnya pas dengan cara pengereman ngawur. Jadi merek yang direkomendasikan ke jadi merek yang cocok untuk rider 1 itu belum tentu cocok untuk rider lain. Karena ada ya rider yang ngomong, karena berat saya berubah, terpaksa saya harus riset lagi cari komponen-komponen rem yang lebih cocok. Wah, itu wis luar biasa ya. Berarti butuh ganti semua dong. Mungkin kecuali kalipernya, kecuali master remnya. Jadi riset cakramnya, riset kampasnya, selangnya. Jadi ya kayak nggak habis-habis gitulah upgrade RAM itu. Padahal rem bawaan itu seringkali oke, walau memang ada kelemahannya. Dan kelemahannya seringnya ya bukan yang di upgrade itu. Tentu banyak yang sudah tahu ya, karakter rem itu bisa berubah banyak dengan mengganti kampasnya. Jadi cukup dengan ganti kampas, karakter pengereman sudah berubah drastis. Jadi misal ada masalah gitu ya, seringkali bisa diselesaikan dengan ganti merek kampas rem. Misal cakram cepet habis, dia itu bisa bisa dicapai dengan ganti kampas rem. Cari kampas rem yang kalau tuas rem tidak ditekan licin. Ya tentu ini bawa masalah lain, yaitu kalau dingin bakal ngeblong biasanya remnya. Tapi ini ya wis wis mau nggak mau harus diterima kalau misalnya pingin cakramnya awet atau kampasnya awet. Harus jadi bawaan lah, konsekuensi. Karena kita nggak bisa langsung dapat semua. Pinginnya ngegrip terus gitu ya, seringkali remnya itu gigitnya terlalu kuat walau tuasnya tidak ditekan. Masalah pada rem standar itu seringkali ya cuma kampas rem atau minyak rem. Minyak rem sendiri karena ya memang kayaknya yang bawaan pabrikan itu bermasalah gitu ya, kualitas terlalu rendah sehingga misalnya jadi bikin seal master remnya jadi cepat rusak. Selain itu bikin ya gampang rembes, gampang merusak selang gitu ya. Terus terlalu rendah titik-titiknya.
Walau misal sudah diklaim DOT3, tapi ya belum tentu kan apa belum tentu beneran DOT3, karena kan nggak ada lembaga untuk mengatur standar ini. Maaf, penulis juga termasuk yang kurang begitu percaya dengan SNI ya. Mungkin beneran diuji, tapi sayang standarnya terlalu rendah misalnya ya. Cara pengukurannya terlalu gampang ya. Sehingga yang jelek-jelek pun lulus. Kalau yang selama ini saya minyak rem ya rekomendasinya merek Jumbo, merek Preston, merek Seiken gitu ya. Ada juga yang menyarankan merek luar, ya terserah lah. Dengan minyak rem sendiri sudah cukup banyak mengatasi masalah. Jadi yang sealnya sering rusak, yang master rem ada yang bocor, gimana kalipernya itu jadi nggak benar, rem sering ngeblong. Nah, itu sumbernya dari minyak rem. Kalau selang rem sendiri, selama penulisku pernah soal rem sendiri, selama penulis pakai motor ya, walau pakai motornya itu dalam pemakaian jam-jaman, nggak pernah ya penulis merasakan performa rem berubah banyak gitu ya untuk motor standar. Seandainya ada rem blong, rem nggak enak, itu ya terakhir gara-gara kampas remnya. Jadi kampas rem punya Viction itu selain nggak pakem, juga menghambatnya terlalu banyak. Yang terjadi adalah kalau serang rem menghambat itu, ya cakramnya jadi cepat panas, kampasnya jadi cepat panas, karena geser banyak waktu tuas remnya nggak dipakai. Kalau penulis jalan agak kencang sehingga nggak sampai blong ya, tapi anak yang pakai motor NMAX ini sampai merasakan rem belakang blong. Nah itu fatal parah lah, sehingga penulis langsung ganti lah merek, nggak tahu ya, akhirnya milih merek Federal, dan ternyata sangat memuaskan merek Federal. Ketika tuas rem nggak ditekan, motor gampang didorong. Jadi misal kalau mengalami rem fading, rem ngeblong gitu ya, coba dari kampas remnya dulu, apakah kalau motor didorong itu enteng atau enggak. Kalau dorong motor ringan ya berarti minyak rem yang masalah. Kalau motor didorong berat ya berarti kampas rem yang masalah. Terus apa perlu ganti cakram yang ukurannya lebih gede? Enggak selalu ya, enggak selalu. Tujuannya pakai cakram lebih besar itu apa? Gitu. Karena ada yang walau ukurannya cakram lebih besar, dia pinginnya ngeremnya ngelos, ngeremnya nggak pakem, ya podo aja. Jadi yang dalam keadaan standar, kalau minyak remnya sudah oke, kalau kampas remnya sudah oke, itu bisa pakai. Ngapain terus butuh upgrade rem lagi? Kalau yang standar itu sudah mau ngelok pun bisa, kenapa lagi butuh? Kecuali misal remnya terlalu gampang ngelok, nah itu baru masalah. Kecuali memang kalau rem bawaan itu sudah ganti kampas yang lebih baik, ganti minyak rem lebih baik, tapi nggak pakem, nggak bisa ngelok banyak, nah itu baru masalah. Jangan sembarangan upgrade rem, karena ya begitu sudah niatan upgrade,
penulis jarang dengar cerita ganti sekali itu langsung pas, nggak ada. Misalnya ganti master rem, oh ternyata butuh ganti selang, oh ternyata butuh ganti ini gitu. Ganti cakramnya juga gitu. Banyak cerita setelah ganti cakramnya, ganti disknya. Jadi eksplorasi lagi merek-merek ampas rem. Bahkan misalnya merek yang mahal pun, misal merek TDR gitu, nggak selalu menjamin orang kalau sudah bilang dalam kata-kata upgrade itu bakal puas terus. Nanti wah tuas remnya ganti, oh ternyata tuas remnya ada masalah ini, ganti lagi ini, ganti lagi ini. Jadi kalau sudah soal gitu nggak ada hentinya. Jadi kalau nggak ada dana ya sudahlah standar. Kalau misalnya pingin upgrade dalam tanda kutip ataupun yang serius, itu ya harus menyediakan dana berlebih. Karena kalau nggak pas, apa yang akan dilakukan gitu. Karena biasanya barang yang sudah kebeli ya nggak bisa dikembalikan lagi. Karena ini murni kesalahannya yang beli. Yang beli nggak tahu. Untuk soal merek-merek ini maaf, penulis nggak koleksi apa jenenge. Kalau dari sisi master remnya, selang remnya. Tapi jelas bahwa kalau mau beli pingin cari yang murah itu resiko. Karena apa? Banyak palsu ya. Ada selang rem TDR palsu, ada apa master rem yang palsu, ada tuas rem yang palsu, cakram palsu. Jadi kita harus benar-benar cari yang terpercaya. Jangan juga terlalu percaya toko. Misalnya tokonya emang terpercaya, tapi kalau tokonya yang ketipu gimana? Tokonya nggak bisa membedakan barang asli dan palsu, kan sama saja. Jadi dari beli barangnya jangan cari yang murah. Terus kita juga harus siapkan dana untuk kalau misalnya upgrade-nya salah. Karena ya upgrade itu seperti kucing dalam karung lah. Coba-coba. Penulis pernah lihat ada kasus cakram diganti besar, oh ternyata jadi bunyi, jadi ngering, ternyata harus ya diakali lah, pakai logam apa tambahan, pakai dudukan tambahan, pakai ganjel, pakai opo, wes gak jelas lah, yang akhirnya bukan bikin makin aman tapi bikin makin bahaya. Karena ya misalnya jadi rawan jatuh, jadi getar, seting jadi muntir, jadi muter gitu, jadi cenderung belok kanan atau belok kiri. Repot kalau sudah seperti itu. Yang aslinya baik-baik saja jadi nambah penyakit. Dan yang seperti itu jarang sekali terungkap karena nggak ada yang namanya di Indonesia ini kumpulan kekecewaan konsumen. Kalau ada itu mantep. Dulu pernah ada inisiatif yang cukup lumayan sebenarnya, tapi sayang websitenya kurang kurang user friendly, kurang logis ya. Peruntukannya jadi beda. Padahal bagus kalau ada produk terus produknya direview oleh yang pernah nyoba. Tapi sayangnya jadi beda ya. Padahal yang begitu itu cuma butuh jujur-jujuran, jadi ya dikasih insentif malah jadi
nggak anu lagi, jadi nggak netral lagi. Orang malah jadi adu ngisi review yang ya nggak terlalu bener lah. Sayang ya, padahal kita ini butuh tempat untuk bisa mencurahkan unek-unek kekecewaan pada suatu produk. Jadi menurut penulis, ya selama yang standaran itu masih bisa disempurnakan, nggak usah banyak dirubah lah, apalagi sampai ganti kaliper gitu, karena bisa jadi akan membawa masalah sendiri-sendiri. Karena ya sebenarnya yang aftermarket pun itu cuma beda sedikit daripada yang bawaan. Walau mungkin yang bawaan itu murah, tapi sudah banyak penyempurnaannya. Jadi kadang gitu, misalnya ganti merek mahal, ganti merek Brembo gitu. Ada loh ya, ganti merek Brembo malah jadi bermasalah. Dan yang direkomendasi bagus untuk orang lain itu belum tentu cocok untuk diri kita. Kayak misalnya merek Elik ya. Penulis baru sadar ya bahwa merek Elik itu banyak dipilih karena apa? Karena kalau ditekan full maksimal itu ngelos. Jadi mirip sifatnya kampas rem boru lah. Dan ngelos ini justru yang disukai. Kenapa? Iya mas, jadi nggak gampang jatuh. Wah, itu wes sulit ya. Hanya karena mentang-mentang cara ngeremnya itu berbahaya, terus pilih komponen remnya yang bisa tetap melestarikan cara ngerem berbahayanya. Harusnya cara ngeremnya yang diperbaiki, tapi lebih milih menggunakan komponen rem yang bisa mengakomodasi cara pengereman ngawur. Wah, wis nggak bisa komentar, harus menulis ngeyel ya. Karena orang yang sama itu sebelumnya penulis ngomong, oh enggak mas, saya ngerem pakai depan itu paling mantep wis. Cara ngerem paling apa, pakai rem depan tok itu wis yang paling bener wis. Tapi ya ternyata baru belakangan penulis sadar orang-orang yang ngomong gitu sudah modifikasi remnya biar rem depannya gak ngelok ya. Bukan pakai ABS, tapi dengan ya bikin remnya nggak pakem, nggak ada resiko ngunci karena remnya nggak pakem. Dan orang yang sama ini kalau misalnya berat badan berubah eksplorasi lagi, mbuh cakrame, mbuh kampas. Mungkin ada apa yang modifikasi dia omongi oke gitu ya, contohnya cakram itu ya, floating ya, cakram floating ya silakan sih, tapi ya untuk apa gitu loh. Kalau misalnya tiap harinya pakainya cuma ya kayak gini-gini nih, kecepatan segini, ngebut cuma ya nggak sering-sering. Baru kalau sampai bener mengalami remnya, cakramnya mulet gitu ya, baru ganti. Tapi ya lagi-lagi ya, cakram mulet itu kan karena panas. Nah panasnya kenapa? Kalau panasnya karena tuas remnya sering diteken, nah itu berarti harus upgrade beneran. Tapi kalau muletnya itu pada saat tuas rem lebih banyak nggak diteken, nah yang perlu diganti ya kampas remnya. Ojo cari yang, jangan pakai yang kampas remnya itu gandol gitu ya istilahnya, apa yang walau nggak diteken menghambati kuat, menggerogoti cakram. Jangan pilih yang itu. Dan apa merek Elik itu kayaknya termasuk yang begitu itu ya. Kalau nggak direm nyantong nang cakrame, gigitannya kuat ke cakram. Ya bener-bener kok Fuboru ya.
Jadi mungkin kayaknya yang rekomendasi Fuboru itu adalah mereka-mereka yang pingin remnya itu waktu ditekan kuat nggak pakem, ditekan sedikit pakem, terus kalau pas tuas rem nggak ditekan menghambatnya cukup banyak. Cuma kalau elik lebih parah kayaknya. Wes gitu aja lah. Upgrade itu ya jangan karena rime harus menyesuaikan dengan cara pengereman yang salah Pak ya. Tapi ya upgrade itu baru kalau benar-benar ada masalah, benar-benar ketika ya solusi pakai kampas rem lain, pakai minyak rem lain itu sudah nggak menyelesaikan. Ya wis itu aja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.